Desa Wisata Panglipuran terletak di Kabupaten Bangli, Bali. Desa wisata ini adalah desa wisata kuno yang hingga saat ini masih mempertahankan warisan leluhur yang adiluhung. Salah satu keunikan desa wisata Panglipuran adalah sebagai desa yang bersih dan asri yang dikenal hingga mancanegara. Apa saja keunikan lainnya dari desa wisata Panglipuran? Simak obrolan saya dengan Kelian Adat Desa Wisata Panglipuran. Desa wisata ini juga kita pilih menjadi 8 ikon dari Pulau Bali yang perlu untuk kita tonjolkan dan dalam serangkaian HUT Tribun Bali yang ke-8. Oke, baik teman Tribuners, inilah salah satu bangunan tradisional kita, yaitu paon atau dapur tradisional yang masih dilestarikan sampai saat ini oleh masyarakat Panglipuran. Jadi ciri khasnya adalah bangunan yang atapnya terbuat dari bambu, ya. Kemudian tembok-temboknya juga dari bedek dari bambu. Jadi ini ciri khas paon atau dapur tradisional Desa Adat Panglipuran. Nah, niki untuk Ini angkul-angkul. Nih, angkul-angkul niki. Seperti napi niki konsepnya niki jero. Nah, ini adalah pintu gerbang. Jadi pintu gerbang di setiap rumah. Kalau dulu namanya lengan. Nah, ini dulu punya saya di tahun 1990-an. Itu belum lengkap dengan atapnya. Jadi melalui keputusan bersama dan juga himbauan dan arahan dari pemerintah kabupaten melalui Bapak Bupati waktu itu untuk dibangun kembali lengkap dengan atapnya. Jadi dari utara sampai selatan kemudian dibangun secara bersama-sama, secara gotong royong, secara swadaya dibangun sehingga terbangunlah semuanya. Niki bahan apa niki? Ini batu padas. Batu padas ini masih dari tanah niki. Oh, dumunung tanah ya? Dumunung tanah niki. Tanah yang dibentuk niki nggih? Yang dibentuk niki. Yang masih batu padas. Itu campuran, ada yang masih utuh tanah, itu pokoknya disambung gitulah. Ada yang udah beton, kemudian dipoles lagi dengan tanah liat. Oh, niki berarti dulu ini boleh dilewati sepeda motor boleh. Sekarang sudah sudah disterilkan oleh Desa Adat. Disterilkan untuk kebersihan dan keamanan juga kebersihan dan keamanan, kenyamanan juga. Kenyamanan bagi orang yang tinggal dan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung. Jadi kalau malam-malam kita tidur kan tenang, tidak ada. Betul. Nguang-ngueng namanya. Tidak ada nguang-ngueng. Dan juga menjaga jalan tetap bagus Tetap bagus. Seperti itu. Niki untuk kalau jalan lingkaran di belakang rumah semua Ngawentan jalan melingkar, dikeliling, mengelilingi rumah, mengelilingi desa ya. Jadi setiap orang punya akses lewat belakang rumah. Kalau untuk mungkin kan ada beberapa niki yang masih pakai tanah, yang sudah tidak pakai tanah nih kan memang dibebaskan untuk pintu masuknya Jadi itu sesuai dengan kemampuannya nih. Yang jelas yang diminta adalah atapnya supaya dari bambu. Atap dari bambu. Bambunya ini diambil di hutan bambu. Di hutan bambu. Jadi warga kita juga punya lahan bambu juga. Jadi lahan bambu itu dibagi menjadi beberapa. Jadi ada yang punya milik Desa Adat atau Labo Desa atau Bio Desa, dan juga milik perorangan. Dan juga merupakan AYDS dulunya. Jadi tanah Ayah Desa. Ayah Desa. Berarti memang tanah pun dijaga Jadi setiap tanah itu memang peruntukannya itu sudah selalu harus mendapatkan izin dari Desa Adat. Jadi kawasan hutan bambu itu merupakan kawasan tidak boleh dialihfungsikan tanpa persetujuan dari Desa Adat. Itu juga membangun rumah di kawasan utama ini, itu sementara ini juga dilarang untuk membangun rumah bertingkat. Untuk menjaga Dalam awik-awik juga tertulis bahwa di pekarangan itu tidak boleh tanaman besar kayak kelapa, yang tanam tuuh itu tidak boleh. Tertulis. Yang boleh itu sarwo-sari istilahnya, yang berbunga. Yang dipakai langsung sama Banten, muspo Niki kalau untuk tamu sendiri sampai jam berapa dibuka nih untuk asing? Tamu lokal dan asing. Untuk pungutan tiket. Jadi desanya kan terbuka 24 jam. Cuman untuk pariwisata, jadi wisatawan kita pungut tiketnya itu sampai jam 6.
Jam 6 ya. Terkadang kalau jam 6 masih ada, jadi harus lembur petugas tiket kita untuk Menjaga gitu, untuk dipungut retribusinya. Iya. Kalau untuk tiket sendiri berapa nih harganya nih Kak? Kalau untuk tiket itu yang sekarang itu sesuai dengan peraturan Bupati yang terbaru. Jadi untuk asing dewasa itu 50.000, kemudian untuk anak-anak 30.000, untuk lokal dewasa 25.000, anak-anak 15.000. 15.000 ya. Itu juga nanti ada tiket parkir dan lain sebagainya itu. Memang sudah itu dikeluarkan dari pemerintah Kabupaten Bangli. Dan ini menjadi milik desa adat nih. Dari hasil retribusi itu kita dari tahun 2020 itu kita mendapatkan 60%. 60%. Jadi berapa yang kita dapatkan? Jadi kita dapat 60% untuk biaya di desa adat. Jadi untuk biaya operasional di pengelola pariwisata, untuk bayar gaji tiket, tukang tiket, tukang sapu, calang dan lain sebagainya. Sisanya nih Kak 40 mana nih Kak? 40% kita setorkan ke pemerintah daerah. Jadi semuanya itu 100% itu menjadi PAD Kabupaten Bangli dulu. PAD Kabupaten Bangli dulu, dan kemudian baru dikembalikan dalam bentuk pembagiannya. Nah, niki yang dijual iki nggih? Niki pemain tradisional nih, permainan tradisional nih. Niki salah satu bentuk pemanfaatan kepariwisataan oleh masyarakat kami. Jadi warga kita yang tinggal di rumah, jadi mereka jualan, jadi jualan makanan, jualan souvenir, pakaian dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan oleh-oleh yang mungkin bisa dibawa oleh wisatawan yang berkunjung ke Penglipuran. Jadi ini juga membantu ekonomi warga nih. Jadi ekonomi warga juga dibantu dengan adanya pariwisata ini. Pariwisata ini. Dengan Ibu Sira? Puspawati. Sudah sejak kapan niki berjualan? Ampun dumun ya? Ampun dumun. Durung kopi ampun. Napi mantan yang dijual niki? Niki mantan ampun niki senak-senak. Sores nih. Biasanya yang lebih banyak belanja lokal tapi asing. Lokal asing. Lokal mentang ya asing. Makin kan lokal. Artinya dengan makin pandemi sudah lebih landai, gimana perasaannya? Senang ya? Yes. Senang ya. Harapannya biar dibuka lagi nih, biar rame lagi nih. Terima kasih. Wah, Tribuners, sekian obrolan kita hari ini, sangat luar biasa dengan Bapak Wayan selaku klien adat dari Penglipuran, dan semoga apa yang beliau impikan ke depan menjadi sebuah pesan bagi generasi muda khususnya di Desa Penglipuran untuk tetap menjaga warisan leluhur yang adiluhung yang memang sangat terkenal hingga kancah internasional. Dan Penglipuran sendiri menjadi ikon Bali yang sangat kita cintai bersama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.